Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di sebuah majalisul ilmi. Majelis ilmu ini ada kelezatan Bapak Ibu sekalian. Percaya enggak Pak? Kalau ilmu itu ada kelezatannya. Percaya jemaah? Percaya? Percaya. Kalau orang merasakan kelezatan ilmu, dia mampu bertahan lama di majelis itu karena ada kelezatan itu. Sebagaimana orang-orang yang makan, orang-orang yang rekreasi, orang jauh-jauh pergi ke puncak Bogor itu untuk mendapatkan kelezatan tertentu dari sebuah keinginan mereka, karena mereka tahu yang namanya rekreasi itu ada kelezatannya, ada kebahagiaannya. Dan kebahagiaan orang-orang yang beriman terletak di antaranya kelezatan pada ilmu agama. Lezat ilmu agama itu kaum muslimin. Sebelum kita masuk pada bahasan lanjutan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, ana mau cerita sama antum dulu. Bisa nggak antum bayangkan atau bapak ibu bayangkan, ada orang dia makan malam disuapin sama budaknya di zaman dulu. Tidak ada ulama dulu Pak, kerjaannya nulis terus, baca kitab terus, ibadah terus. Karena dia saking nikmatnya menulis hadis, saking nikmatnya mempelajari ilmu agama, datang budaknya. Karena orang dulu kan punya budak. Kalau sekarang hampir tidak ada budak itu. Budaknya menanyakan kepada dia, "Wahai imam, apakah kau tidak lapar?" Kata imam ini, "Sebentar lagi saya makan," kata dia. Kemudian dia menulis lagi sampai tengah malam. Akhirnya sang budak tadi menyuapin dia makanan, disuapin makanan, disuapin. Ternyata sampai subuh hari, imam ini yang tadi disuapin sama budaknya bertanya kepada budaknya, "Wahai budakku," atau "Wahai akhi, wahai saudaraku seiman, mana makanan yang tadi hendak kau berikan kepada saya?" Kaget budaknya. "Saya sudah suapkan kepada engkau wahai imam." Apa kata imam ini? "Saya tidak merasakan sama sekali kelezatan makanan yang saya makan tatkala saya sedang membaca kitab ini." Artinya apa? Kelezatan makanan, kelezatan dunia yang diadu dengan kelezatan ilmu membuat hilang kelezatan dunia tadi Pak. Ada orang bisa makan gak kerasa dia sedang makan. Nggak mungkin Ustadz, masa dia bisa makan gak kerasa dia makan? Itulah ulama dulu Pak. Mereka generasi-generasi terbaik. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, dia diskusi sama muridnya, membahas satu hadis saja tentang derajat hadis ini. Diskusi lama gitu. Tidak terasa mereka berdiskusi, berdiri di samping masjid. Datang muazzin ingin mengumandangkan sholat subuh. Mereka nggak merasakan kecapean dalam menuntut ilmu agama, karena mereka merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran, kelezatan dalam mengkaji ilmu-ilmu agama Islam yang mulia ini. Dan kelezatan ini tidak akan bisa kita rasakan kalau kita tidak mempelajari adab dalam menuntut ilmu dan hal-hal apa saja yang membuat ilmu itu menjadi lezat.
Sebagai muqaddimah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ana mau bilang sama antum, ilmu agama Islam ini ilmu yang paling besar, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling terhormat, ilmu yang paling besar, yang paling tinggi, paling mendatangkan manfaat. Dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama Islam akan menjadi orang-orang yang paling tinggi kedudukannya dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi dia harus beriman dulu, Pak. Dia yakin ilmu agama ini akan mendatangkan manfaat bagi saya, keluarga saya, dunia dan akhirat. Dia percaya keutamaan yang dia baca dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang masalah ilmu, dia percaya dengan itu. Kata Allah, diangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini siapa? Para nabi dan para rasul. Bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang punya kedudukan, bukan. Kenapa para nabi dan para rasul menjadi manusia yang paling mulia? Karena mereka hidup untuk sesuatu yang paling mulia, menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat ulama di zaman ini terkadang dijatuhkan oleh sebagian orang. Sekarang orang mudah mengangkat orang sebagai ulama, mudah mengangkat orang sebagai alim. Itu mudah sekali, Pak. Padahal dahulu yang disebutkan, yang dikatakan dia seorang ulama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang sudah menghafalkan 300.000 hadis, itulah ulama. Karena untuk menjadi seorang ulama, yang dia butuhkan keilmuan dan kecintaan dan ketakutannya kepada Allah yang besar sekali. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang pertama, al-fasl awal, adab talib fi nafsih. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, Pak. Jadi menarik kitab ini, Pak. Sebelum penulis kitab membahas tentang orang lain, tentang buruknya orang lain, tentang buruknya orang-orang munafik, penulis kitab menyebutkan dan mengingatkan kepada kita, yang paling butuh kepada ilmu yang kita pelajari itu diri kita sendiri dulu. Kita nggak ada urusan dengan orang lain dulu. Dan itulah agama Islam. Agama Islam poinnya terbesar adalah bagaimana menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu menjadi target dalam bahasan agama Islam. Disebutkan dalam kitab ini, al-ilmu ibadatun. Al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Saya mau berhenti di poin ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmu itu adalah sebuah ibadah yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah ilmu, Allah setarakan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 122. Di sini Allah memerintahkan kepada umat Islam agar mereka tidak semuanya ikut perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas semua orang-orang yang beriman itu maju di medan perang semuanya. Enggak selayaknya, kata Allah.
Padahal ini ibadah jihad, Pak. Jihad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Amalan yang paling puncak dalam agama Islam itu adalah jihad. Jadi orang kalau sudah benar keimanannya, sudah baik ibadahnya, keilmuannya, tertingginya apa kaum muslimin? Itu jihad, Pak. Bukan di awal jihad itu. Jihad itu adalah amal yang paling puncak. Namun bersamaan dengan itu Allah mengatakan tidak pantas orang-orang yang beriman semuanya pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Mengapa tidak sebagian dari mereka itu pergi liyatafaqahu fid din, untuk memahamkan ilmu agama Allah, untuk mempelajari ilmu agama Allah. Setelah mereka faham dengan ilmu agama ini, mereka pulang ke kaumnya untuk mengingatkan tentang agama Islam yang mulia ini. Di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berarti menuntut ilmu itu setara dengan jihad, Pak. Jangan dianggap enteng ini. Karena ada sebagian orang sekarang, alah, kalian ngapain di masjid duduk mendengarkan hadis? Kami langsung terjun nih ke medan perang nih, kata mereka. Mereka bedakan antara menuntut ilmu dengan jihad. Padahal, Pak, orang kalau berjihad tidak faham dengan syariat dan ilmunya, bisa jatuh kepada dosa besar. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibu as-sab' wal mubiqat." Berhati-hatilah kalian dengan 7 perkara ini yang menghancurkan, membinasakan orang. Salah satu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sudah di medan perang kemudian dia kabur. Itu dosa besar. Betapa banyak orang sekarang yang punya semangat jihad, ketika dia lihat musuh di depan mata kabur dia. Karena dia nggak punya ilmu, imannya belum kuat. Oleh karena itu kata para ahli ilmu, di zaman ini terkadang dibutuhkan jihad dengan ilmu ketimbang dengan mengangkat senjata. Antum sedang berjihad sekarang, Bapak Ibu sekalian. Berjihad dalam rangka menuntut ilmu agama Allah ini. Bukankah dahulu para ulama salaf, mereka mengarang kitab demi kitab dari masa ke masa untuk menjelaskan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terkarang sebuah kitab, ratusan kitab kaum muslimin, untuk mereka menjelaskan agama Allah yang mulia ini. Jadi ilmu agama itu adalah sebuah ibadah. Mempelajarinya adalah sebuah keagungan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab ini, "Al-ilmu ibadatun bila syak, bal huwa min ajalli ibadati wa afdaliha." Menuntut ilmu agama itu tidak diragukan lagi tentang keutamaannya. Gak boleh kita ragu dengan keutamaannya. Bahkan menuntut ilmu agama itu bagian terbesar, terafdal dalam bahasan ilmu syariat. Hatta inna Allah Ta'ala ja'alahu fi kitabih qasiman lil jihadi fi sabilillah. Ini syarahnya ya. Itu yang antum pegang matannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu agama ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur, yang sering kita dengar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agama ini. Jadi bukan dibanyakkan hartanya, Pak. Kalau Allah cinta sama kita, cinta kepada keluarga kita, kita dibuat sama Allah cinta kepada agama ini, sehingga kita memahami agama ini dengan benar. Itu tanda cintanya Allah kepada orang yang beriman. Bukan dibanyakkan harta, bukan disehatkan badan, bukan sekedar itu. Antum lihat dalam surah Al-Qasas, ya. Di situ Allah bercerita tentang bagaimana kaum yang mereka cinta kepada Qarun.
Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, "Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya wailatana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin 'azim." Fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi, ketika Qarun keluar dari singgasananya, Pak. Kita tahu Qarun ya, subhanallah. Yang Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an kunci istananya saja itu dibawa oleh berapa orang? 7 algojo besar, Pak. Itu yang bawa kunci rumahnya. Rumah kita sebesar apapun kuncinya sidik jari. Qarun lihat, kuncinya 7 algojo besar yang memegang kunci istana beliau. Tapi ketika Qarun keluar dari singgasananya, petantang-petenteng menunjukkan kebesaran dia, harta dia di hadapan kaumnya. Ya wailatana mithla ma utiya Qarun. Masyarakat Qarun ketika melihat Qarun keluar dari singgasana mengatakan, ya Allah, andaikan kami juga mendapatkan seperti yang Qarun dapatkan. Inilah cita-cita mayoritas penduduk bumi, Pak. Ingin jadi orang kaya, ingin punya kedudukan, ingin punya sesuatu yang terpandang di dunia. Itu cita-cita kaumnya Qarun, teman-teman sekalian. Innahu ladhu hazzin 'azim, kata dia. Sesungguhnya Qarun telah mendapatkan pembendaraan yang sangat besar sekali. Nah, Allah lanjutkan pada ayat ini, wa qala alladhina utul ilma, maka berkatalah di antara mereka orang-orang yang berilmu, wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila salihat wala yulaqaha illa sabirun. Dan berkatalah orang-orang yang punya ilmu, bukankah pahala dari Allah, kebaikan di akhirat, beriman kepadanya dan beramal saleh itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki orang-orang yang bersabar. Jadi harus sabar, Pak. Tapi kalimat ini keluar dari lisan siapa? Orang-orang yang berilmu, kata Allah, yang bisa mengatakan dunia ini hina, dunia ini kecil, surga lebih besar, surga lebih abadi. Itu hanya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kalau antum tidak percaya ya, duduklah antum dengan orang-orang yang setiap harinya sibuk dengan dunia, Pak. Ketemu sama dia, bahas masalah dunia terus. Kita bukan mengatakan tidak boleh kita membahas dunia, boleh. Yang Allah minta kepada kita bukan meninggalkan dunia. Ini juga salah. Dalam ilmu agama ini Allah mengajarkan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk urusan dunia jangan pernah kalian lupakan. Sekedar jangan lupa. Bukan disuruh berpacu-pacu untuk masalah dunia, bukan. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, paculah segala hal yang bisa membuat kalian mendapatkan kebahagiaan akhirat. Untuk urusan akhirat disuruh kejar sama Allah, Pak. Azan sholat zuhur, berangkat ke masjid. Waktunya sholat maghrib, berangkat ke masjid. Waktunya nolong orang, sodakohkan harta. Orang minta kita melunaskan hutangnya, sodakohkan harta. Ini berpacu-pacu dalam masalah akhirat. Untuk urusan dunia, jangan lupakan dunia kalian. Maksudnya begini misalnya, antum sekedar jangan lupa aja. Antum punya waktu 24 jam. Penuntut ilmu yang benar itu, dia bukan membagi dunianya, tidak. Ini juga ada orang sebagian yang salah paham. Dunia itu harus 50-50, kan sering ini. Udahlah Ustaz, jangan terlalu akhirat betul gitu. Tapi yang menariknya, Pak, kalimat ini sering dilemparkan kepada orang-orang yang beribadah. Jadi kalau ada orang sering ke masjid, sering ke majelis ilmu, sering puasa Senin Kamis, dibilang sama masyarakat apa? Jangan terlalu lah, biasa-biasa aja lah masalah agama ini gitu. Jangan terlalu mabuk agama antum, kata dia.
Tetapi kalimat ini tidak pernah dilemparkan kepada orang-orang yang siang malam mencari dunia. Pernah nggak antum dengar, udahlah jangan cari dunia terus? Kalaupun terdengar ini dari orang-orang yang sudah menuntut ilmu agama, Allah nggak pernah nyuruh kita 12 jam akhirat, 12 jam dunia, enggak. Kalau 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia, antum jadi ulama semua kayaknya. Bagi 12 jam tuh ibadah terus. Enggak. Allah memberikan keringanan kepada kita untuk urusan akhirat, utamakan. Itu bahasa Al-Quran. Bukan membagi dunia setengah-setengah, tidak. Oleh karena itu kaum muslimin, yang faham dengan konsep ini hanya orang-orang yang berilmu. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, diperlukan adanya niat, keikhlasan niat, Pak. Ana tanya sama antum, ya, kita kenapa menuntut ilmu agama, Pak? Kita ini duduk di majelis ilmu, belajar kitab, itu ngapain sih tujuannya sebenarnya? Nah, udah biasa usahakan memang pengajian setiap zuhur. Bukan, ikhwan. Apa tujuan kita datang ke majelis ilmu ini apa? Imam Ahmad pernah ditanyakan kepada beliau mengatakan, fa idza ra'aita anna Allah manna 'alaika bihadza fastabshir khairan bi anna Allah ta'ala arada bika khairan. Wahai akhi, kata Syekh Utsaimin, kalau kau melihat dirimu sudah mendapatkan kecintaan ilmu, sudah merasakan kelezatan ilmu, maka kabarkan kepada hatimu Allah cinta kepadamu. Jadi gembirakan hati kita, Pak. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa cinta sama ilmu agama ini. Banyak orang-orang di luar sana, Pak, jangankan untuk duduk di majelis ilmu 1 jam, 5 menit aja udah panas kuping mereka, keluar, nggak siap mendengarkan ilmu agama. Dengan 2 alasan biasanya. Biasanya orang tidak mau duduk di majelis ilmu karena 2 alasan. Pertama, karena memang dia nggak cinta sama ilmu agama. Dia menganggap dunia lebih penting, agama ya sekedar ekstra lah, tambahan bagi dia. Tetapi ada orang yang kedua dapat syubhat. Nanti kalau saya tahu ilmunya, kalau saya nggak amalkan berdosa saya. Mending nggak tahu sama sekali, kata dia. Kan juga ada orang seperti itu ya. Ustadznya bahas masalah jujur dalam berdagang misalnya. Mending saya nggak tahu lah. Nanti kalau tahu saya berdosa. Kalau saya nggak tahu kan nggak berdosa, Ustaz. Ini juga salah. Banyak orang takut datang di majelis yang membahas masalah riba karena itu, Pak. Karena kan kalau udah tahu ilmunya, kalau nggak diamalkan berdosa. Mending nggak tahu dulu sama sekali sampai hati saya siap, Ustaz, menerima itu. Betul, benar. Seseorang yang tidak tahu ilmu, kemudian dia jatuh kepada kesalahan, dia tidak berdosa. Tetapi antum harus ingat, menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Orang yang tidak mau menuntut ilmu agama karena dunia, dia jatuh pada dosa yang lain, dosa yang lebih besar. Jadi kata Syekh Utsaimin menukilkan perkataan Imam Ahmad, wa qala al-Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuh. Ilmu agama ini, Pak, tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang lain kalau orang sudah lurus niatnya karena Allah. Jadi orang kalau sudah niatnya benar-benar cinta sama ilmu, lurus niatnya untuk Allah menuntut ilmu, dia akan relakan semua yang dia punya, waktunya, hartanya, kesempatannya untuk ilmu agama ini. Maka kaum muslimin, cerdaslah dalam beramal, Pak. Nabi mengatakan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau sudah meninggal anak Adam, manusia, terputus semuanya. Terputus semua pahala-pahalanya kecuali 3 saja. Shadaqatun jariyah, orang yang bersedekah dengan jariyah. Dia bangun masjid, dia kembangkan dakwah. Dengan hartanya dia kembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya dia tegakkan ilmu agama ini. Dia tegakkan dakwah agama ini. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Dan yang ketiga, waladin salih yad'ulah,
seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita, Pak, kalau sudah meninggal dunia kita nggak dapat aliran lagi pahala kecuali dari tiga ini. Maka cerdaslah dalam beramal, Bapak Ibu sekalian. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu kalau orang sudah benar niatnya. Qalu wa kaifa tasihhu niyyatuhu wa alaihi fa inna syart wa kaifa tasihhu niyyatuhu ya Aba Abdillah. Kata murid Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bagaimana cara kami meluruskan niat kami? Kan sering kita bilang beribadah karena Allah, menuntut ilmu agama karena Allah. Itu maksudnya apa, Ustaz? Apa yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu agama karena Allah? Ini jawaban dari Imam Ahmad. Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tujuan seseorang menuntut ilmu agama mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi itu niat kita belajar agama, Pak. Agar kita bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Agar kita bisa membedakan mana yang Allah cinta dan mana yang Allah tidak cinta. Itu dengan ilmu kaum muslimin. Mana yang syirik dan mana yang jauh dari peribadatan kepada selain Allah. Mana yang laknat dan mana yang ridha. Itu bisa kita bedakan dengan kita menuntut ilmu agama ini. Kata para ahli ilmi, inna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu itu menjadi besar, menjadi mulia tergantung ilmu itu membahas tentang apa. Antum belajar misalnya ilmu dunia, kalau dia sesuatu yang bermanfaat, maka antum menjadi orang yang penting. Antum menjadi orang yang bermanfaat. Sekarang yang kita pelajari ilmu tentang Allah. Dan tidak ada ilmu di dunia ini yang lebih agung dan lebih besar dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nggak mulia, Pak, belajar ilmu agama yang kita bahas tentang Allah, tentang pencipta langit dan bumi, yang kita pelajari tentang Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Maha pemberi rezeki, yang kita pelajari sifat-sifatnya, bagaimana menggapai cinta kepadanya. Itu yang kita bahas dalam majelis ilmu agama. Kita membahas tentang manusia terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat disayangkan kalau ada orang melazimi majelis ilmu, dia tidak tunjukkan dalam amalannya. Ini bahasan yang selanjutnya nanti, Pak. Jadi yang diminta oleh ilmu ini apa? Amal sebenarnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu itu, ilmu yang benar itu, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang benar, Pak. Baik, ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat kepada beberapa keutamaan dari ilmu ini, Pak. Kita akan bahas secara rinci insyaallah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim itu menuliskan 100 lebih, bayangkan itu, keutamaan, kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari menuntut ilmu agama. Kan nggak mungkin kita bahas 100 poin ini, tapi saya ringkaskan kepada antum paling tidak 14 poin. Sebelum kita berpindah kepada bab-bab yang lain, ini perlu kita bahas dulu 14 keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Karena begini Bapak Ibu sekalian, orang tidak akan mau melakukan sesuatu, mengeluarkan hartanya, meluangkan waktunya untuk sesuatu yang dia tidak tahu apa manfaatnya. Tapi kalau kita tahu ternyata orang yang berilmu itu dia mendapatkan kedudukan seperti berjihad misalnya. Oh, ternyata orang yang menuntut ilmu itu dijadikan saksi oleh Allah atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara keutamaan yang pertama, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang berilmu, Allah pasti angkat derajatnya. Ingat antum ini. Orang yang berilmu agama, Allah pasti angkat derajatnya. Dalam surah Al-Mujadilah di ayat yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia menuntut ilmu agama, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dulu di zaman para salaf, Pak, ada seorang anak yang cacat. Cacat dia cacat. Sehingga di masa kecilnya dia sering diejek oleh orang, dihina oleh kawan-kawannya. Tetapi anak yang cacat ini secara fisik, ya, dia cacat. Dia dihina sama kawannya, direndahkan sama kawan-kawannya. Tetapi anak yang cacat ini terlahir dari ibu yang alim, ibu yang berilmu. Apa kata ibu? "Wahai anakku, belajar kau ilmu agama, wahai anakku. Duduk di majelis para ulama. Engkau harus menjadi orang yang faham dengan ilmu agama. Semoga Allah angkat derajatmu di keesokan harinya." Jadi jangan malu punya anak yang mungkin secara bahasa cacat gitu, ada kekurangan dia. Jangan malu, Pak. Tetapi betapa banyak seorang ayah, seorang ibu yang malu punya anak punya kekurangan, karena dia tidak faham bagaimana membuat anak ini besar. Akhirnya kaum muslimin, ibu tadi mengantarkan setiap hari anaknya duduk di depan para ulama, belajar sama para ustadz, para alim di zaman itu. 20 tahun kemudian dia menjadi seorang qadhi, Pak, seorang hakim. Kalau sekarang mungkin bahasanya Mahkamah Agung. Bayangkan antum, tadinya cacat, tadinya dihinakan oleh manusia. Dia belajar ilmu agama ini 20 tahun kemudian dia menjadi seorang hakim, qadhi. Sampai disebutkan oleh para salaf, tidak seorang pun yang menghadap kepada dia ketika dia menjadi seorang hakim kecuali gemetar badannya orang tersebut. Jadi Allah angkat derajatnya dengan ilmu agama. Jadi Bapak Ibu, kalau ditakdirkan oleh Allah punya anak yang ada kekurangan, arahkan ke agama. Allah akan muliakan anak itu. Karena Allah tidak pernah memandang fisik seseorang, tidak pernah. Allah tidak pernah memuliakan orang karena harta, tidak pernah, tapi karena ilmu agama. Antum melihat orang-orang yang tidak bisa melihat, mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang. Bisa apa dia gak bisa melihat? Tapi tatkala dia bisa menghafalkan Al-Quran, semua orang akan hormat kepada dia. Allah muliakan dia dengan ilmu agama. Tetapi ini banyak gak difahami oleh para orang tua. Sehingga saya dengar sebuah cerita, Pak. Ada orang tua, dia melahirkan seorang anak yang cacat. Dia malu sama tetangganya, sama masyarakatnya. Akhirnya anaknya di usia 15 tahun dia suruh pindah ke apartemen. Tinggal di situ sendirian sama pembantu rumah tangga. Dia nggak mau ngurus anaknya yang cacat gitu. Karena dia hidup di kalangan orang-orang yang tidak cinta kepada ilmu. Tapi kalau diajarkan anaknya sama ilmu agama, dia fahamkan dengan hadis Nabi, yakinlah antum akan menjadi orang-orang yang besar dengan agama ini. Dan sudah terbukti, Pak. Banyak para ulama dulu yang mereka buta, tidak bisa melihat. Di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz di zaman ini, Pak? Sampai disebutkan pemakaman yang paling banyak makmumnya, jamaahnya ketika mensolati beliau Syekh bin Baz rahimahullah di abad ini. Bapak lihat di YouTube pemakaman Syekh bin Baz rahimahullah, itu penuh orang ingin mensolati beliau, padahal matanya buta. Orang-orang cinta kepada beliau. Karena apa, ikhwan? Karena ilmu agama yang dia punya. Dan ilmu agama yang dia punya, dia amalkan dalam kehidupan dia. Syekh bin Baz rahimahullah, saya sedikit singgung sosok beliau, karena beliau sosok yang kuat dengan hujah dan disegani oleh musuh-musuh dakwahnya. Karena akhlaknya luar biasa Syekh bin Baz ini, Pak. Syekh bin Baz rahimahullah itu dilahirkan dalam kondisi bisa melihat, Pak. Ulama abad ini baru meninggal tahun 90-an. Ulama Arab Saudi. Di usia 18 tahun atau 20 tahun Allah uji beliau dengan mata yang buta, tidak bisa melihat.
Semenjak usia 20 tahun beliau menuntut ilmu agama, ya. Beliau minta diperdengarkan ayat-ayat Allah dari orang lain gitu. Tapi bersamaan dengan itu Syekh bin Baz adalah orang yang paling banyak hutangnya. Ini lain lagi nih kaidah beliau, subhanallah. Beliau seorang dosen, Pak, di Jamiah Islamiyah Madinah, di kota Madinah, dosen. Tapi dosen yang paling banyak hutangnya Syekh bin Baz itu. Kalau kita hutang untuk apa, Pak? Kredit rumah, kredit HP, itu kita itu. Ulama ini apa yang dia lakukan? Dia banyak hutangnya di kampus untuk menafkahi para mahasiswa yang susah hidupnya. Sehingga banyak beliau mengeluarkan harta untuk mahasiswa-mahasiswa itu. Sampai disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah pernah datang sebuah utusan ke Arab Saudi, Pak. Itu ke negeri di Afrika. Ternyata di Afrika itu ada seorang nenek yang sudah tua memberikan salam kepada Syekh bin Baz. Kalian adalah orang-orang utusan Arab Saudi? Iya, kata dia. Sampaikan salam saya kepada Syekh bin Baz. Bayangkan antum, orang di Afrika hidup di tengah hutan, nenek ini memberikan salam kepada Syekh bin Baz yang hidup di Arab Saudi. Kaget anggota-anggota utusan Arab pada waktu itu. Engkau kenal dengan Syekh bin Baz? Saya kenal. Beliau setiap bulan mengirimkan bantuan kepada keluarga kami sekian rial. Masya Allah. Matanya tidak bisa melihat, ilmu dia amalkan. Manusia cinta kepada beliau, Pak, Syekh bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, ilmu agama ini diantara keutamaan yang pertama mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, sedikit lagi, orang yang berilmu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling agung. Itu ilmu, Pak. Nikmat yang paling agung itu dianugerahkan oleh Allah adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Ini menunjukkan ilmu itu sangat agung sekali. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dan hikmah, yaitu sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui dari ilmu ini. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh karunia Allah atas dirimu sangatlah besar, hai Muhammad. Jadi Allah sebutkan Nabi Muhammad mendapatkan karunia yang besar karena dianugerahkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam, Pak. Nabi Isa di mana sekarang kaum muslimin? Apa? Nabi Isa di mana sekarang? Di atas langit Allah angkat beliau. Ya, bal rafa'ahu Allahu ilaih, kata Allah. Bahkan kami angkat Nabi Isa ke atas sisiku, ke atas langit, kata Allah. Yang kelak beliau akan turun di akhir zaman nanti untuk memerangi Dajjal dan seterusnya. Nabi Isa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau angkat ke sisi Allah, ke atas langit, karena Nabi Isa alaihissalam seorang yang berilmu dengan Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Itu hikmahnya, Pak. Nabi Isa Allah angkat ke atas langit, selain menyelamatkan beliau dari musuh-musuh yang menyerang beliau, juga diantaranya Nabi Isa seorang yang berilmu tentang Taurat, hikmah dan Injil. Allah angkat beliau ke atas langit. Nikmat yang paling agung kaum muslimin. Ilmu ini yang membuat seseorang nanti yang tadinya bakhil menjadi suka bersedekah. Itu ilmu agama, Pak. Ilmu ini akan membuat seorang yang tadinya malas-malasan menjadi rajin. Itu ilmu agama. Jadi salah kalau orang mengatakan kalau kita beragama nanti kita jadi orang yang malas. Enggak. Justru orang yang paling mudah diatur dalam setiap konsep kehidupan orang yang beriman. Bapak misalnya sebagai punya toko nih misalnya. Ini kan banyak pengusaha-pengusaha.
Bapak ingin buka lowongan untuk orang-orang pegawai lah misalnya. Bikin syarat pertama seorang mukmin. Kalau dia mukmin yang benar, Pak, akan mudah Bapak berurusan dengan dia. Dia akan jujur menghitung barang, dia akan amanah, dia tidak akan berdusta. Itu seorang mukmin seperti itu. Makanya orang-orang yang beriman, ketika Allah anugerahkan ilmu kepada dia, dia menjadi orang yang paling dahsyat dalam hidup ini. Paling rajin, paling soleh, paling amanah, ya, paling mencintai sesamanya seiman. Itu orang-orang yang beriman. Itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu agama. Ini dua keutamaan pada pertemuan yang berbahagia ini. Kita akan sambung dengan keutamaan-keutamaan yang lain sebelum kita membahas sifat-sifat para penuntut ilmu. Nanti banyak diantaranya apa? Penuntut ilmu itu tidak boleh dia mengharapkan dunia, tidak boleh dia hidup dengan kemewahan, tidak boleh dia bakhil, tidak boleh dia hasad kepada sesamanya. Jadi perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, ini sedikit tambahan. Saya sarankan sama antum beli buku Talbis Iblis. Cari buku-buku banyak itu. Judulnya Talbis Iblis. Jadi perangkap-perangkap syaitan. Di situ disebutkan, Pak, talbis iblis kepada seorang dai, talbis iblis kepada orang miskin, talbis iblis kepada penuntut ilmu. Nah, salah satunya perangkap syaitan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama itu penyakit hasad. Saling iri, popularitas, itu talbisnya iblis. Nanti di lembar yang terakhir Bapak akan menemukan perangkap syaitan kepada orang-orang awam seperti kita ini. Hanya dua, Pak. Jadi kalau kita ingin bebas dari perangkap syaitan, ingat dua ini. Kata Ibnul Jauzi, pengarang kitab itu mengatakan orang-orang awam itu terperangkap karena dua. Pertama, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, dan yang kedua menunda-nunda taubat. Inilah talbis iblis kepada orang-orang awam. Nantilah berjilbab, belum siap. Nantilah haji, masih ada keperluan yang lain. Nantilah. Dan panjang angan-angan. Anak pengen 10 tahun ke depan ada ini ustaz, punya ini ustaz. Panjang angan-angan. Ini talbis iblis kepada orang-orang awam, Pak. Nanti talbis iblis kepada penuntut ilmu lain lagi. Syaitan tidak akan menggoda para ulama itu dengan dosa zina, tidak akan. Susah syaitan menggoda dari segi itu. Tapi syaitan akan datang dari seorang ulama digoda dengan popularitas, digoda dengan orang-orang yang hasad, digoda dengan niatnya. Jadi beda syaitan datang kepada setiap orang, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelezatan ilmu dari kelezatan-kelezatan yang lain di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya kakak dari umur 4 tahun sudah tidak bisa dengar dan ngomong, dan sekarang umurnya sudah 27 tahun. Pertanyaan saya, apakah ibadah sholat dia sah atau tidak karena tidak bisa baca apa-apa? Dan bagaimana cara mengajarkan agama pada kakak saya sekarang yang tidak bisa dengar dan ngomong? Syukran, Ustaz. Tidak bisa dengar dan tidak bisa ngomong. Dari 4 tahun. Nah, tapi bisa melihat ya. Bisa melihat tuh. Iya, dalam syariat agama Islam Allah memberikan sebuah kaidah dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan semampu dia. Semampu dia. Ikhwan, kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Bagaimana agar ilmu sampai kepada dia? Mungkin dengan menulis. Dia bisa menulis. Ya. Orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara bukan berarti tidak bisa memahami agama. Antum tulis, ajarkan kepada dia untuk menulis atau membaca atau membaca agama, yang nanti kalau dia menjadi orang yang alim, orang yang besar, cinta kepada agama, dia bisa untuk menulis kembali apa yang dia
fahami dari apa yang dia baca. Adapun untuk perkara salat, maka dia salat semampu dia. Ya, walaupun dia tidak bisa berbicara, dia bisa berbicara dengan hati dia. Dia bisa untuk melafazkan dengan hati dia, semampu yang dia mampu. Tapi tetap dia tidak punya hujjah di hadapan Allah untuk tidak menuntut ilmu agama. Karena orang menuntut ilmu agama ini, Pak, tidak harus dia menyampaikan kepada manusia kalau dia tidak mampu. Yang paling terpenting, dia belajar agama untuk diri dia. Ini yang paling penting, agar dia bisa bedakan mana yang halal dan mana yang haram. Itu tujuan utama dalam kita menuntut ilmu agama. Kalaupun dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, dia nggak bisa sampaikan ilmu kepada mungkin keluarganya secara langsung, tapi dia bisa menulis. Dia masih punya nikmat menulis. Dan banyak dulu para ulama yang mereka cacat tapi karya mereka besar-besar. Mereka menulis. Syekh bin Baz rahimahullah kaum muslimin itu tidak bisa melihat, tapi kitab-kitab beliau Masya Allah mengalahkan kitab-kitab orang yang bisa melihat. Coba apa yang beliau lakukan, ya, beliau tidak bisa untuk membaca kitab karena tidak bisa melihat. Beliau mempunyai seorang ajudan yang tugasnya setiap hari membacakan kitab untuk beliau. Jadi ada kitab, orang ajudan dibacakan, wa qala al-imam, nanti didengar sama Syekh bin Baz. Kemudian dia syarah, dia jelaskan, ditulis sama ajudannya. Jadi dia nggak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keberkahan insyaallah. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.